Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang Syiah. Banyak juga pernyataan dari sebagian tokoh yang menganggap bahwa Syiah itu tidak sesat dan bahkan menganggap sebagai salah satu madhab yang diakui di dalam Islam. Apakah memang demikian? Berbicara tentang kelompok Syiah tidak lepas dari sosok pendiri pertamanya yaitu Abdullah bin Sabah, atau dikenal juga dengan Ibnu Sauda. Abdullah bin Sabah pada asalnya adalah seorang Yahudi berasal dari San'ah, ibu kota Yaman. Dia berpura-pura masuk Islam pada akhir-akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah juga dikenal sebagai sebutan Ibnu Sauda, anak seorang wanita yang hitam, karena ibunya berkulit hitam, berasal dari Ethiopia. Al-Imam Izzuddin Ibnu Athir dalam Kamil Fit Tarikh juz 2 halaman 526 memaparkan bahwa setelah Ibnu Sauda berpura-pura masuk Islam, lalu ia pergi berkeliling ke negeri-negeri kaum muslimin seperti Hijaz, Mekah dan Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam guna mengkampanyekan keyakinan-keyakinan sesatnya. Namun dia tidak sanggup melakukan makarnya tersebut, hingga akhirnya harus diusir dari Syam secara terhina. Kemudian Abdullah bin Sabah pindah ke Mesir dan menetap di sana. Disebabkan jauhnya penduduk Mesir dari ilmu ketika itu, maka sedikit demi sedikit Abdullah bin Sabah berhasil menyusupkan akidah sesatnya kepada masyarakat Mesir. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, juz 7 halaman 188 juga diceritakan bahwa Abdullah bin Sabah menghasut masyarakat Mesir untuk memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan. Dalam orasinya dia menyatakan, "Bukankah telah tetap bahwa Isa bin Maryam akan kembali ke dunia? Maka Rasulullah SAW lebih mulia darinya. Maka atas dasar apa engkau mengingkari bahwa Muhammad akan kembali ke dunia? Dan adalah Rasulullah SAW mewasiatkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Muhammad adalah penutup para nabi, sedangkan Ali penutup para penerima wasiat. Tentu ia lebih berhak atas kepemimpinan ini daripada Utsman, dan Utsman telah melampaui batas dalam kepemimpinan yang bukan miliknya." Banyak dari masyarakat Mesir yang terprovokasi. Mereka mengirimkan surat kepada kabilah-kabilah awam di Kufah dan Basrah yang berisi kritikan-kritikan terhadap kebijakan-kebijakan Utsman dan mengajak kudeta, sehingga akhirnya mereka pun melakukan pemberontakan yang berujung dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Sabah kembali berulah dengan menyebarkan keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah titisan Tuhan. Dia juga menyebarkan keyakinan bahwa Ali adalah pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam semesta. Lihat dalam Fathul Bari juz 12 halaman 270, dia juga mencela, menghina, dan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Demikianlah keadaan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebagaimana Paulus, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk agama Nasrani dan memunculkan keyakinan Luthiyah, yaitu adanya sifat ketuhanan pada diri Isa. Perlu diketahui bahwa madhab Syiah tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma, karena ia baru muncul di akhir-akhir kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah menyatakan, paham Syiah Rafidhah dibuat oleh Ibnu Sabah yang zindiq. Dia menampakkan sikap ekstrim untuk mendukung Ali dengan propaganda bahwa Ali yang berhak atas kepemimpinan dan adanya wasiat khusus bagi Ali. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari madhab Syafi'i juga berkata, Abdullah bin Sabah termasuk zindiq yang ekstrim. Dia memiliki pengikut yang disebut As-Sabaiyah, yang meyakini adanya sifat ketuhanan pada diri Ali bin Abi Thalib. Slogan mencintai Ahlul Bait. Jembatan menyebarkan paham Syiah setelah berlalu masa Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya menyebar di berbagai negara. Kaum Syiah tidak ingin dikenal sepanjang masa sebagai produk seorang Yahudi. Agar madhab dan keyakinan mereka diterima masyarakat umum,
Mereka melancarkan propaganda bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok yang mencintai Ahlul Bait dan membela mereka. Dengan berkedok mencintai Ahlul Bait, maka dengan leluasa kaum Syiah menyebarkan keyakinan-keyakinan sesat yang telah diwarisi dari para pendahulunya, mulai dari mencela, menghina, dan mengkafirkan para sahabat, kawin mut'ah, tuduhan Aisyah berzina, taqiyah, bertawaf di kuburan, sampai tingkatan merubah tata cara wudhu, azan dan sholat, serta berbagai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infak salah seorang dari mereka yang hanya 1 mud, dan tidak pula menyamai separuhnya." Muttafaqun alaih. Berbagai macam tuduhan dan hinaan mereka layangkan kepada pembawa panji Islam, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus ulama muslimin. Semua itu mereka lakukan dengan berlindung di balik slogan pembelaan terhadap Ahlul Bait, yaitu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian masyarakat atau pelajar yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya paham Syiah akan tertipu dengan slogan mereka. Padahal jika ditelusuri, ternyata Syiah sangat berbeda dengan Ahlul Bait. Berikut ini adalah beberapa buktinya. Seperti diketahui bahwa kaum Syiah sangat membenci, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, juga Utsman. Berbeda dengan Ahlul Bait, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib, sikapnya terhadap Abu Bakar dan Umar adalah seperti yang dikisahkan oleh Abu Ishaq Al-Fazari dengan sanadnya sampai Zaid bin Wahab, bahwa Suwaid bin Haflah masuk menemui Ali di masa kepemimpinannya. Lantas dia berkata, "Aku melewati sekelompok orang yang menyebut-nyebut Abu Bakar dan Umar dengan kejelekan. Mereka menganggap bahwa engkau juga menyembunyikan perasaan seperti itu terhadap mereka berdua. Di antara mereka adalah Abdullah bin Sabah, dan dialah yang pertama yang menampakkan hal itu." Lantas Ali menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari menyembunyikan sesuatu terhadap mereka berdua kecuali dengan kebaikan." Bahkan pendirian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di atas juga dinukilkan dalam kitab mereka yang berjudul Biharul Anwar, juz 32 halaman 324. Ibnu Tharif dari Ibnu Alwan dari Ja'far dari bapaknya bahwa Ali alaihissalam pernah berkata tentang orang-orang yang memeranginya, "Sesungguhnya kami tidak memerangi mereka, Aisyah dan Muawiyah beserta pasukan keduanya, karena mengkafirkan mereka, bukan pula karena mereka mengkafirkan kami, namun karena kami yakin bahwa kami di atas al-haq, yang mereka juga yakin bahwa mereka di atas al-haq." Berikutnya, termasuk kebiasaan kaum Syiah ialah membangun kuburan seperti istana, kemudian bertawaf mengelilinginya. Adapun madhab Ahlul Bait adalah sebagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu biarkan satu patung pun melainkan harus kamu hancurkan. Jangan pula kuburan yang ditinggikan melainkan harus kamu ratakan." Hadis riwayat Muslim. Bukti lainnya adalah tentang kawin mut'ah. Kaum Syiah seperti yang telah diketahui menghalalkan kawin mut'ah. Adapun madhab Ahlul Bait adalah seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khaybar telah melarang melakukan mut'ah kepada wanita. Muttafaq alaih. Ucapan Ahlus Sunnah tentang Syiah. Alqamah bin Qais an-Nakhai rahimallah, "Sungguh Syiah telah berlebihan kepada Ali, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam." As-Sunnah, juz 2, halaman 548. Amir Asy-Sya'bi rahimahullah juga mengatakan, "Saya peringatkan kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan dan dari kejelekan Syiah Rafidhah, karena di antara mereka ada seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk menyebarkan kesesatan mereka, sebagaimana Paulus bin Syamil, atau disebut juga dengan Paulus, seorang raja Yahudi yang berpura-pura masuk ke agama Nasrani untuk menyebarkan kesesatan mereka." Lihat Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Lalikai, juz 8 halaman 1461. Imam Malik bin Anas rahimahullah
Ketika ditanya tentang seseorang yang berpemikiran Syiah Rafidhah, beliau menjawab, "Jangan kamu berbicara dengan mereka, dan jangan pula meriwayatkan hadis dari mereka, karena mereka adalah pendusta." Minhajus Sunnah, juz 1 halaman 61. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, keduanya adalah agama lain, yaitu Jahmiyah dan Syiah Rafidhah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Aku tidak pernah melihat dari para pengikut hawa nafsu yang lebih dusta di dalam ucapan dan bersaksi dengan saksi palsu dari Syiah Rafidhah." Al-Khallal rahimahullah meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad, tentang seorang yang mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Beliau menjawab, aku tidak memandangnya dalam Islam." Ini terdapat dalam As-Sunnah karya Al-Halal, juz 3 halaman 493. Demikianlah pembahasan ringkas tentang Syiah sampai detik ini. Masihkah kita menilai bahwa Syiah tidak sesat atau hanya berbeda dalam masalah fikih? Sahabat manjakan akalmu yang saya hormati dimanapun Anda berada. Walaupun kita telah meyakini kesesatan Syiah, akan tetapi dalam menyikapinya, tetap kita harus mengikuti tuntunan syariat, yaitu dengan menjauhi tindakan-tindakan anarkis. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.